Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Nafisa dengan NPM 156 dari kelas analisis multivariat F. Di sini saya akan melakukan penelitian dengan judul pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan dengan gaya hidup sebagai variabel mediasi. Jadi objek penelitiannya sendiri yaitu mahasiswa. Lalu populasi dan sampelnya merupakan seluruh mahasiswa strata 1 di Perguruan Tinggi Kota Malang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Lalu untuk teknik pengambilan sampel sendiri yaitu dengan penyebaran kuesioner online. Lalu untuk metode penelitian menggunakan metode partial least square dengan software Smart PLS 4. Lalu untuk variabel dan indikator, dari variabel dependen terdapat pengelolaan keuangan, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengatur keuangan yang dimiliki mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, serta bagaimana individu tersebut menyimpan keuangannya. Di sini terdapat indikator yang pertama yaitu konsumsi, kedua pengelolaan nafas, ketiga tabungan dan investasi, dan yang keempat ada manajemen kredit. Lalu dari variabel independen terdapat literasi keuangan, merupakan pengetahuan seseorang mengenai keuangan serta kemampuan dalam mengaplikasikannya. Lalu terdapat indikator yang pertama yaitu general knowledge, dua saving and borrowing, ketiga insurance, dan yang keempat investment. Untuk variabel mediasi sendiri terdapat gaya hidup, yang merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membentuk karakteristiknya atau identitas sendirinya. Indikator yang pertama yaitu aktivitas, kedua minat, dan yang ketiga pendapat. Lalu di sini terdapat data mentah, yang pertama yaitu literasi keuangan X1-nya. Lalu yang kedua variabel Y-nya yaitu pengelolaan keuangan. Lalu yang keempat ada variabel mediasinya Z yaitu gaya hidup. Yang pertama yaitu untuk memulai buka aplikasi Smart PLS 4, lalu new project, kita beri nama projectnya yaitu PS Multiva. Create. Lalu import data file menggunakan fixed data dari Excel. Nah, di sini sudah terlihat ada X1, lalu Y1 dan Z1. Kita import. Lalu kita type. Di sini kita create modelnya, choose PLSM, lalu modelnya kita buat. Nah, di sini sudah terlihat variabel-variabelnya. Ini kita pilih X1 hingga X14. Kita drag ke bagian kanan, lalu align to the left. Sini. Lalu untuk Y1-nya juga sama, langkahnya yaitu kita pilih Y11 hingga Y112, lalu kita drag ke arah kanan. Ini. Untuk Z1-nya juga sama langkahnya. Ini bebas ya untuk arah ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, boleh. Lalu kita connect-kan, X1 ke Y1, lalu X1 ke Z1, Z1 ke Y1. Hasil dari aplikasi Smart PLS sudah saya pindahkan ke GDocs. Nah, di sini ada autoloading. Nah, yang pertama autoloading merupakan suatu nilai yang menerangkan hubungan relasi antara suatu indikator dari dan variabel latennya. Semakin tinggi autoloadingnya, semakin erat hubungan antara suatu indikator dan variabel latennya. Dan di sini nilai autoloading harus lebih besar daripada 0,7. Sementara nilai autoloading kurang dari 0,4 selalu dieliminasi dari proses analisis. Dan di sini untuk beberapa variabel dari X, Y, Z terdapat beberapa yang kurang dari 0,4. Lalu di sini kita melakukan proses eliminasi dengan mengeliminasi yang merah-merah ini atau yang kurang dari 0,4. Nah, ini hasilnya setelah dilakukan proses eliminasi. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji validitas diskriminan. Di sini kita bisa lihat dari konstruk reliability-nya, reliability dilihat dari nilai AV, lalu juga dari diskriminan validity-nya. Nah, di sini kebetulan sudah saya gunakan ke GDocs. Nah, dilihat dari nilai AV dan nilai akar AV. Untuk nilai AV sendiri harus lebih besar dari 0,5. Dari sini berdasarkan hasil dapat dilihat bahwa nilai AV setiap variabel lebih besar dari 0,5 sehingga diskriminan validity-nya sudah terpenuhi. Lalu untuk dari nilai akar AV-nya, masing-masing variabel lebih besar dibandingkan akar AV korelasinya dengan variabel lain sehingga diskriminan validity-nya sudah terpenuhi. Selanjutnya setelah diskriminan validitas, kita melakukan uji kolinearitas. Di sini bisa kita lihat dari kolinearity statistik VIF, nilai VIF-nya. Di sini sudah saya pindahkan ke GDocs. Dan nilai yang digunakan untuk menganalisis adalah dengan melihat nilai VIF-nya, variance inflation factor. Dan di sini jika lebih dari 5,00 berarti ada masalah kolinearitas. Lalu untuk nilai VIF-nya sendiri jika lebih kecil daripada 5, maka tidak ada masalah kolinearitas.
Dan di sini bisa dilihat semua nilai PIF lebih kecil daripada 5,00, yang artinya tidak terdapat masalah kolinialitas. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji reliabilitas. Dan di sini bisa kita lihat dari konstruk reliability yang tadi dipilih. Nah ini sudah saya pindah ke G-Docs. Nah dalam konteks PLSM, composite reliability merupakan suatu ukuran reliabilitas yang lebih sesuai dibandingkan Cronbach's alpha. Selain Cronbach's alpha, terdapat ukuran lain yang dapat digunakan untuk menguji unidimensionalitas atau ketunggalan dimensi, yakni Dillon-Goldstein rule, disebut juga composite reliability. Nah, Dillon-Goldstein rule ini dipandang lebih baik dibandingkan Cronbach alpha, dikarenakan ukuran Dillon-Goldstein memperhitungkan sejauh mana variabel laten menjelaskan blok multikomnya. Nilai composite reliability yang diterima adalah lebih besar 0,7, atau dengan kata lain nilai Dillon-Goldstein rule lebih besar 0,7 dipandang suatu blok indikator sebagai unit dimensi. Nilai composite reliability-nya antara 0,6 hingga 0,7 masih dapat diterima. Nah di sini bisa dilihat dari Cronbach alpha-nya di atas, semuanya di atas 0,7. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau rendah jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji struktural model. Dan di sini bisa menggunakan R-square atau F-square. Nah yang pertama kita lihat dari R-square ini. Ini sudah saya pindah ke G-Docs. Nah, R-square ini merupakan ukuran proporsi variasi yang dipengaruhi endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya exogen. Di sini kriterianya jika nilai R-square 0,75 itu merupakan substansial atau kuat besar pengaruhnya. Jika nilai R-square-nya 0,50 maka moderat sedang. Jika nilai R-square-nya 0,25 maka lemah atau kecil. Dan di sini R-square model jalur 1 yaitu 0,536. Artinya kemampuan variabel X1 menjelaskan Z adalah sebesar 53,6 atau sedang. Dan di sini R-square model jalur 2 itu senilai 0,391. Artinya kemampuan variabel X1 melalui Z dalam menjelaskan Y adalah sebesar 39,1% atau bisa dibilang sedang. Selanjutnya setelah kita melihat R-square, kita melihat S-square. Nah di sini sudah saya pindahkan ke G-Docs hasilnya. Nah S-square merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi exogen terhadap variabel yang dipengaruhi endogen. Dan di sini kriterianya jika nilai F-square 0,02 maka itu kecil atau buruk pengaruhnya. Jika nilai F-square-nya 0,15 maka sedang. Jika nilai F-square-nya 0,35 maka besar atau baik. Nah di sini X1 mempengaruhi Y itu sebesar 0,551 yang mana itu besar. Lalu X1 ke Z itu sebesar 0,61 maka besar. Z ke Y sama dengan 0,020. Nah di sini kecil pengaruhnya. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji hipotesis. Nah untuk melakukan uji hipotesis kita perlu melakukan bootstrapping. Dan di sini sudah kita start calculation. Nah untuk bootstrapping sendiri ini kita yang pertama kita melihat dari dari direct efeknya. Untuk itu kita lihat di path coefficient. Nah ini sudah saya pindahkan. Nah untuk direct effects ini berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi exogen terhadap variabel endogennya. Nah kriteria path coefficient, jika nilai jalur adalah positif maka pengaruh suatu variabel terhadap adalah searah. Jika nilai suatu variabel exogen meningkat atau naik maka nilai endogen juga meningkat atau naik. Dan jika nilai koefisien jalur adalah negatif maka pengaruh suatu variabel terhadap adalah berlawanan arah. Jika nilai suatu variabel exogen meningkat atau naik maka nilai variabel endogen itu menurun. Lalu untuk kriteria probabilitasnya atau bisa dilihat dari p-values-nya itu jika nilai p-values kurang dari 0,05 maka signifikan. Lalu jika nilai p-values-nya lebih besar daripada 0,05 maka tidak signifikan. Nah ini berdasarkan tabel di atas ini maka disimpulkan sebagai berikut. X1 ke Y sebesar 0,648 positif. Nah p-value-nya 0,00 yaitu kurang dari 0,05 maka signifikan. Lalu X1 ke Z sebesar 0,65 yang mana positif, lalu p-values-nya 0,00 yang mana kurang dari 0,05 itu signifikan. Untuk Z ke Y-nya sama dengan 0,125 ini positif, namun p-values-nya itu 0,213 yang mana lebih besar daripada 0,05. Nah, mana Z ke Y itu tidak signifikan. Nah, setelah kita tadi melihat direct effect-nya, sekarang kita melihat dari indirect effects-nya. Di sini saya pindahkan hasilnya ke G-Docs. Nah, analisis indirect effect ini berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi exogen terhadap variabel yang dipengaruhi atau endogen yang diantarai oleh suatu variabel intermediate.
Nah, kriterianya, jika nilai p-values-nya lebih kecil daripada 0,5, maka signifikan, pengaruhnya berarti tidak langsung. Artinya, variabel intervening berperan dalam mengantarai atau memediasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Dan jika nilai p-values-nya lebih besar daripada 0,05, maka tidak signifikan, atau pengaruhnya itu langsung, yang artinya variabel intervening tidak berperan dalam mengantarai atau memediasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogennya. Nah, di sini bisa kita lihat dari tabel di atas, memiliki kesimpulan pengaruh tidak langsung antara X1 melalui Z terhadap Y adalah 0,078 positif dengan p-values-nya 0,224, yang mana lebih besar daripada 0,05, itu artinya tidak signifikan. Dan di sini variabel gaya hidup berarti tidak berperan dalam memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap pengelola keuangan.